Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian ke-35. Qala al-muallif rahimahullah, asbabu hudutsil masaibi wa izalatuha. Sebab terjadinya musibah dan bagaimana cara menghilangkannya. Zakarul Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim menyebutkan asbab nuzulil masaib, sebab-sebab turunnya musibah. Wa kaifa yarfa'uha Allahu an ibadihi, dan bagaimana Allah mengangkat musibah tersebut dari hamba-hambanya. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala. Awalan, yang pertama, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-53, Allah berfirman yang artinya, demikian itu bahwasanya Allah tidak merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut nikmat, merubah nikmat menjadi petaka hingga manusia sendirilah yang merubahnya. Berarti menunjukkan bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya itu tidak akan dicabut kecuali apabila hamba tersebut yang akan menghilangkannya, yaitu hamba akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi sebab turunnya musibah. Taib. Oh, salah ya. Bagian ke-33 ya? Ah ya, sahih. Bagian ke-33. Taib. Asbabu hudusil masaib wa izalatuha. Bagian ke-33. Tapi tepat ya. Sanian, yang kedua, ayat yang kedua. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah berfirman yang artinya, dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan sebab tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan lebih banyak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab turunnya musibah, yaitu apa? Bima kasabat aidikum, karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Maksudnya karena ulah manusia sendiri. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak memaafkan.
Ini menunjukkan bahwa apabila setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan dosanya, maka tentu tidak akan terjadi yang seperti saat ini. Ya mungkin sudah hancur dunia ini. Mungkin sudah ditimpa berbagai macam petaka. Tapi Allah masih memberikan banyak maaf kepada kita hingga kita meskipun banyak dosanya masih bisa hidup di dunia dengan aman dan tentram. Nah, ini makna dari firman Allah, wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan. Jadi yang dimaafkan oleh Allah lebih banyak daripada membalas dosa-dosa kita. Tsalitsan, ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 Allah berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Jadi karena ulah manusia, kerusakan yang ada di daratan dan di lautan, agar Allah timpakan mereka atas sebagian apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini selaras dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah lebih banyak memaafkan. Dan musibah yang menimpa manusia itu sebagai pembalasan ba'dalladzi amilu, atas sebagian apa yang mereka telah kerjakan. Liyudhiqahum, jadi musibah yang ada di muka bumi ini Allah timpakan atas balasan dari apa yang sebagian mereka kerjakan, yaitu dosa. Tidak seluruh dosa Allah balas seketika di bumi, di dunia. Sebagian dosa Allah balas di dunia, dan inilah yang terjadi, kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, atas sebab dosa-dosa kita semua. Tapi yang Allah balas itu hanya sebagian dosa kita. Terjadilah gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan berbagai macam musibah-musibah yang ada, itu sebagai balasan atas sebagian dosa-dosa kita. Rabi'an, ayat yang keempat, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dalam surat An-Nahl ayat 112 Allah berfirman yang artinya, Allah memberikan permisalan sebuah negeri yang aman dan tenang, rizki datang kepada penduduknya dengan melimpah dari setiap tempat yang ada. Namun penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah timpakan mereka pakaian kelaparan, ketakutan dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah menimpakan kepada penduduk negeri yang dahulu aman sentosa menjadi petaka, kelaparan, ketakutan. Ini diantara bentuk balasan dari Allah atas perbuatan manusia, dosa-dosa mereka. Yang awalnya tentram, yang awalnya aman, namun sekarang berubah menjadi mencekam, ketakutan,
kekurangan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala timpakan sebagai balasan atas dosa-dosa manusia. Nah, ini 4 ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah yang bisa kita tarik garis lurus bahwasanya musibah yang terjadi di muka bumi ini karena dosa siapa? Manusia. Karena dosa manusia. Dan Allah tidak akan mengangkat musibah tersebut hingga manusia itu kembali kepada Allah. Jadi ini jalan keluar bagaimana agar Allah angkat musibah itu dari kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Allah berikan cobaan, ujian atas dosa yang kita perbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Berarti sebab turunnya musibah itu dosa manusia, dan cara mengatasinya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhil ayatil karimata, sesungguhnya ayat-ayat yang mulia ini tufiduna, memberi faedah kepada kita, annallaha ta'ala adilun wa hakimun, bahwasanya Allah Ta'ala itu adil dan bijaksana, wa annahu lam yunzilil bala'a ala qaumin, dan Allah tidak akan menimpakan petaka terhadap suatu kaum illa bisababi isyanihim lillah, kecuali dengan sebab kemaksiatan mereka kepada Allah, wa mukhalafati awamirihi, penyelisihan mereka terhadap perintah-perintah Allah, wala siyama al-ibtiadi 'anit tauhid, terlebih jauhnya mereka dari tauhid, wa intishari madhahiri syirk, dan tersebarnya fenomena-fenomena kesyirikan fi aktsaril biladil islamiyah, di kebanyakan negeri-negeri Islam, allati tu'ani bisababihil fitana wal mihan, yang timbul dengan sebab hal tersebut fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Walan tazula, dan tidak akan bergeser, tidak akan hilang fitnah dan ujian tersebut illa birruju'i ila tauhidillah, kecuali dengan kembali untuk mentauhidkan Allah, wa tahkimi syariatihi, dan berhukum dengan syariatnya, fin nafsi wal mujtama, baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam masyarakat secara luas. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, fenomena-fenomena kesyirikan telah kita bahas. Demikian pula wajibnya kita kembali kepada syariat Allah juga telah kita bahas. Dan inilah yang menjadi sebab, yaitu munculnya musibah tatkala kesyirikan merata dan tatkala hukum Allah tidak ditegakkan. Inilah yang menjadi sebab banyaknya musibah, ya. Jadi bukan justru dengan adanya tersebarnya fenomena-fenomena kesyirikan yang dianggap oleh sebagian umat Islam justru simbol Islam, ya, bukan justru dengan sebab itu mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan keamanan dan ketentraman. Karena ada sebagian kalangan yang merasa justru dengan keberadaan sebagian kuburan orang soleh atau situs-situs yang dimuliakan, dikeramatkan, makanya negeri menjadi aman sentosa. Justru ada yang beranggapan demikian. Kota ini tidak ditimpa musibah karena ada makam fulan, karena ada kuburan keramat dari Mbah Fulan. Ya, kalaupun itu terjadi
betul-betul tidak ada musibah yang nampak, maka itu pada hakikatnya adalah istidraj. Ya, Allah tidak memberi ujian kepada mereka agar mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada akhirnya Allah akan menyiksa mereka lebih dahsyat di akhirat. Adapun ketika Allah menimpakan musibah kepada sebagian kaum, itu sebagai teguran agar mereka bertaubat. Jadi bagi negeri yang tidak mendapatkan teguran berupa ujian dan musibah, jangan merasa aman, jangan merasa kita sedang baik-baik saja. Yang nampak memang baik-baik saja, tapi yang namanya istidraj itu lebih berbahaya, karena Allah sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka sudah menyimpang, maka Allah semakin simpangkan hati mereka dan sulit untuk kembali. Makanya dikasih keamanan, ketenangan, terus dikasih rezeki yang mengalir meskipun mereka berbuat syirik. Bahkan mereka jadikan ini sebagai sandaran. Kita mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan musibah karena ada situs-situs keramat ini. Nah, itu Allah berarti sudah membiarkan mereka jauh sejauh-jauhnya, dan nanti di akhirat akan ditimpakan azab yang lebih dahsyat. Berbeda dengan sebagian negeri yang Allah uji dengan musibah, itu tanda sayang Allah kepada mereka, ditegur mereka agar mereka kembali, agar mereka bertaubat, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, barangkali mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin berikutnya yang keenam, Zakarul Qur'anu, Al-Quran menyebutkan halal musyrikin, keadaan orang-orang musyrik, wa du'aahum lillahi wahdah, dan doa mereka kepada Allah semata. Orang musyrik kok berdoa hanya kepada Allah? Iya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang musyrik ada kalanya mereka mentauhidkan Allah. Tapi dalam kondisi apa? Kita baca. Hina nuzulil masaib, ketika ditimpa musibah. Wa hululi syiddah, dan ketika mereka dalam kondisi terdesak. Ketika mereka dalam kondisi yang terhimpit. Falamma najjahum, namun tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, mimma hum fi, dari apa yang mereka alami berupa musibah dan kondisi yang sangat mendesak tersebut, adu ila syirk, mereka kembali berbuat syirik, wa du'ai ghairillahi, dan berdoa kepada selain Allah, fi waqtir rakha, dalam kondisi lapang. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kondisi orang-orang musyrikin di zaman dahulu, bagaimana mereka itu sempat mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah, namun dalam kondisi ditimpa musibah, dalam kondisi yang mendesak, dalam kondisi sempit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka tatkala mereka berada di atas kapal, di atas bahtera, dalam kondisi terombang-ambing, yaitu oleh ombak, hampir saja mereka tenggelam, maka mereka berdoa mengikhlaskan hanya kepada Allah. Mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah.
Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama, berdoa hanya kepada Allah. Namun tatkala Allah selamatkan mereka hingga sampai di daratan, jadi mereka tidak tenggelam. Mereka Allah selamatkan dari ombak yang dahsyat. Idza hum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Nah, ini fenomena orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Jadi mereka berbuat syirik hanya di saat lapang. Tapi di saat genting mereka hanya mengingat Allah. Mereka lupakan berhala-berhala yang mereka sembah dalam kondisi lapang. Karena situasinya masih sangat genting dan mereka berharap hanya kepada Allah. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Namun ketika mereka telah diselamatkan oleh Allah, mereka kembali melupakan Allah dan beralih kepada berhala-berhala mereka. Idahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat syirik. 6. Poin berikutnya, sabian yang ketujuh, inna katsiran minal muslimin al-yaum. Adapun kebanyakan kaum muslimin di saat ini, idza waqa'u fi musibatin, apabila mereka tertimpa musibah, da'au ghairallah, mereka langsung berdoa kepada selain Allah. Wasahu, bahkan mereka berteriak di dalam doanya, ya Rasulullah, ya Jilani, ya Rifa'i, ya Marghani, ya Badawi, ya Syekh al-Arab. Ya, jadi mereka meminta kepada makhluk, mereka meminta kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Fahum yusyrikuna fi syiddati warrakha, maka mereka kaum muslimin di saat ini berbuat syirik kepada Allah, baik di saat genting maupun di saat lapang, baik di saat sempit maupun di saat lapang. Yukhalifuna kalama rabbihim wa kalama rasulihim sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menyelisihi firman Tuhan mereka dan sabda Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah bukti dari kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Dan ini akan terus menerus terjadi hingga hari kiamat. Generasi pertama kesyirikan mereka hanya terbatas saat lapang, ya, tapi di saat genting mereka bertauhid kepada Allah. Generasi berikutnya mereka berbuat syirik kepada Allah di saat genting dan di saat lapang. Di saat genting mereka meminta kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, minta kepada Rasulullah, minta kepada Syekh fulan, minta kepada tokoh fulan yang mereka orang-orang saleh saat hidup di dunia. Generasi berikutnya entah siapa yang diminta, orang gak jelas pun diminta. Lebih parah kan? Ya, lebih parah. Meminta kepada selain Allah, bukan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Meskipun sama, yang namanya kesyirikan, mau minta kepada orang saleh yang sudah mati, mau minta kepada pohon, mau minta kepada malaikat, mau minta kepada yaitu jin. Yang namanya syirik itu sama, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada makhluknya. Tetapi dari level, yaitu makhluk sendiri kan bertingkat-tingkat.
malaikat, makhluk yang mulia, rasul, orang-orang saleh, meskipun mereka tidak boleh untuk dikultuskan dan diminta selain Allah. Ya, tetapi mungkin ada sisi, ya pantas karena mereka orang saleh. Adapun zaman sekarang siapapun diminta. Allah alam bisa, entah mungkin suatu ketika orang kafir akan diminta juga. Misalnya ada tokoh kafir mati, lalu ketika ada orang muslim yang butuh dalam menunaikan hajat, mereka datang ke kuburan mereka, minta kepada mereka. Waliyadzubillah. Atau bahkan ahli maksiat, atau bahkan mungkin artis mati lalu kuburannya datangi, dimintai. Ya, ini tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Semakin yaitu zaman itu semakin akhir, maka semakin buruk kualitas manusianya. Ya, jadi terbukti sesuai dengan apa yang kita saksikan. Sekarang perbuatan syirik tidak hanya terbatas pada meminta-minta kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Ya, hewan pun dijadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kotoran disembah. Ada yang pernah tahu kan? Kotoran disembah. Yang ini mungkin tidak terjadi zaman dahulu. Zaman dahulu ya orang-orang saleh, para malaikat. Ya, meskipun mereka juga tidak pantas untuk disekutukan. Tapi kondisi manusia dari generasi ke generasi semakin apa? Parah. Nah, ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Taib, kemudian saminan yang ke-8. Innal muslimina fi ghazwati Uhudin. Sesungguhnya kaum muslimin saat perang Uhud, hinama huzimu, tatkala mereka kalah, bisababi mukhalafati ba'dir rumah, dengan sebab penyelisihan sebagian pemanah, liqaidihim, terhadap pimpinan mereka, ta'ajjabu min dzalik, mereka merasa heran. Ya, kok bisa? Faqala lahumullahu ta'ala, maka Allah berfirman tentang mereka, qul huwa min indi anfusikum, katakan wahai Muhammad, itu karena ulah kalian sendiri. Ya, firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 165. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perang Uhud, perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, upaya pembalasan dari orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka saat perang Badar. Kaum muslimin antusias untuk meladeni ya serangan orang-orang kafir Quraisy, hingga akhirnya mereka bertemu di sekitar Gunung Uhud. Nabi SAW telah memerintahkan sekitar 50 pasukan pemanah berada di Jabal Ainain, atau yang lebih dikenal dengan Jabal Rumah. Tugas mereka adalah menghalau pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ikrimah dan Khalid bin Al-Walid, yang saat itu berada pada pihak Quraisy, belum masuk Islam, dengan 200 pasukan berkudanya. Maka tatkala pasukan berkuda itu menyerang dari arah belakang kaum muslimin, para pemanah dengan sigap menghujani mereka dengan anak panah sehingga tidak bisa menembus bagian belakang kaum muslimin. Maka kembalilah Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah beserta pasukan kuda mereka untuk melihat situasi. Di saat yang bersamaan, Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy, hingga sampai mereka terdesak, sampai mereka meninggalkan sebagian harta-harta mereka di medan pertempuran.
Nah, ketika para pemanah yang ada di atas melihat pasukan yang ada di bawah itu sedang memunguti apa? Barang-barang peninggalan orang Quraisy, ya, maksudnya barang-barang yang ditinggalkan mereka, maka yang di atas kepingin. Gampangnya gitulah jiwa manusia. Ya, kita yang berjuang menghadang pasukan pemanah, tapi sana yang apa? Ngambil harta rampasan perang. Padahal Nabi SAW itu mengatakan kalian tetap di sini baik menang ataupun kalah. Tidak ada tawar menawar. Pokoknya tetap di atas bukit ini, di atas gunung ini, pendek gunungnya, baik menang ataupun kalah. Dan dari 50 pasukan itu kurang lebih sekitar 41 atau 40 memutuskan untuk turun karena ingin mengambil harta tersebut dan mengira kondisi sudah aman, karena mereka berhasil memukul mundur pasukan berkuda. Padahal pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid itu tidak mundur, mereka melihat situasi, mencari celah. Dan itu memang diantara kecerdikan Khalid bin Al-Walid. Jadi tidak patah semangat ketika gagal menembus bagian belakang kaum muslimin. Kalau pasukan umum mungkin akan bergabung membantu pasukan mereka. Ya, ini analisa sederhana. Kawan-kawan mereka dipukul mundur oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pasukan berkuda tidak bisa menembus bagian belakang. Maka pemikiran normal yang bantu, ya kan? 200 pasukan loh, ini lumayan. Ya, 200 pasukan. Kaum muslimin hanya 700. Ya. Hanya 700. Sedangkan orang-orang Quraisy berapa itu? 3.000. 3.000 pasukan. 200 pasukan berkuda berarti sisa berapa? 2.800. Dipukul mundur oleh 650 pasukan karena yang 50 di atas gunung. Awalnya 1.000 pasukan ini, tapi 300 itu mundur, berkhianat, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi sisa 700. 50 ada di atas gunung, 650 perang di darat melawan 2.800. Ya, tapi bisa memukul mundur. Ini pada fase awal perang. Nah, kalau pemikiran normal 200 ini akan membantu pasukan yang dipukul mundur, tapi Khalid bin Al-Walid tidak, karena dia merasa ini pasti ada celah, ini pasti ada celah. Ya, oleh karena itu ketika meskipun pada akhirnya masyarakat muslimin rahimani Allah, perang Uhud tidak dimenangkan oleh siapapun secara hasil akhir. Karena Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, para sahabat yang lain masih hidup. Ya. Dan orang-orang Quraisy tentu mereka merasa di atas angin karena mereka berhasil memukul mundur pasukan Rasulullah sampai naik Gunung Uhud, baru nggak bisa dikejar. Jadi bisa dikatakan pada akhirnya apa? Imbang. Meskipun orang-orang Quraisy merasa mereka sudah bisa membalaskan dendam atas perang apa? Badar. Ya, nah, poin utamanya adalah Khalid bin Al-Walid setelah mengikuti perang Uhud, kemudian nantinya perang Khandaq dan lain sebagainya, itu berpikir, kayaknya saya berada di pihak yang salah ini. Ya, jadi kok beberapa kali perang nggak pernah menang sama pasukannya Muhammad. Kayaknya kita berada di pihak yang salah. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, pada akhirnya dia masuk Islam kalau nggak salah pada tahun ke-7 Hijriah setelah Sulhul Hudaybiyah. Nah, kembali kepada poin bahasan kita. Pada akhirnya 49 pasukan yang ada di atas bukit Rumah atau bukit Rumah, gunung Jabal Rumah atau Jabal Ainain turun. Mereka masih dipimpin oleh seorang pimpinan yang diangkat oleh Nabi SAW, Abdullah bin Jubair kalau tidak salah. Pimpinan ini mengatakan jangan turun, Rasulullah SAW perintahkan kita tetap di atas apapun yang terjadi. Tapi yang 41 tetap turun, yang 9 bertahan.
Khalid bin Al-Walid melihat celah tersebut. Akhirnya apa? Berhasil menaklukkan para pemanah yang ada di gunung rumah tersebut, sehingga berhasil memukul kaum muslimin dari belakang. Disitulah perang sesungguhnya berkecamuk. Jadi kaum muslimin saat berhasil mendesak mundur orang-orang Quraisy, tiba-tiba mereka diserang dari belakang oleh pasukan berkudanya Khalid bin Al-Walid. Nah, mereka heran, kok bisa gitu ya. Kok bisa? Kita hampir saja memenangkan pertarungan, musuh sudah mundur jauh sampai kita bisa merangsek ke tempat mereka dan mengambil harta rampasan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakan wahai Muhammad, itu karena ulah kalian sendiri. Itu karena dosa kalian sendiri, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka diuji dengan kekalahan di fase itu. Ya. Jadi kalau bisa kita bagi, perang Uhud itu mungkin ada 3 fase. Fase pertama kaum muslimin berhasil memukul mundur. Fase kedua gantian, kaum muslimin yang didesak, diserang dari belakang dan depan. Bahkan sampai kaum muslimin itu saling membunuh di antara mereka. Karena apa? Sudah tidak bisa dibedakan mana lawan dan mana kawan, karena musuh datang dari berbagai arah. Ya. Jadi pasukan yang paling depan, ya, pasukan yang paling depan itu mengira yang di belakang mereka itu pasukan musuh, padahal pasukan mereka sendiri yang diserang dari belakang. Jadi mereka saling ketemu. Jadi yang depan mundur, yang belakang maju. Dipikir musuhan. Akhirnya ada yang tewas di tangan sesama kaum muslimin. Sampai Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat berat sekali. Beliau terpental, gigi beliau patah, lalu wajah beliau terluka sampai tembus, yaitu helm perang beliau, hingga mengira beliau telah tewas. Ini fase kedua, fase genting-gentingnya saat perang Uhud. Lalu setelah mulai mereda, Nabi SAW berhasil memberikan informasi kepada para sahabat bahwa beliau masih hidup. Lalu sahabat kembali kumpul, baru perlahan-lahan menyusun ulang, yaitu pasukan yang pada akhirnya beliau bisa bertahan untuk naik ke Gunung Uhud dan selesailah perang tersebut. Ya. Nah, ini membuat kaget sebagian kaum muslimin, kok bisa sudah hampir menang tiba-tiba kondisinya berbalik. Maka Allah mengatakan itu karena ulah kalian sendiri yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghazwati Hunain, demikian pula saat perang Hunain, hina maqala ba'dul muslimin, ketika sebagian kaum muslimin mengatakan lan nughlaba min qillah, kita enggak akan kalah karena jumlah pasukan yang sedikit. Berarti jumlah pasukan mereka banyak, ya. Apalagi mereka memiliki sejarah, kita bisa menang saat perang Badar 300 lawan 1000. Saat perang Khandaq kita juga bisa bertahan 3000 lawan 10.000. Ya. Jadi mereka merasa wong kita sedikit saja bisa menang, apalagi sekarang banyak. Jadi mereka sesumbar, lan nughlaba min qillah, kita enggak akan kalah karena pasukan kita tidak sedikit. Fakanatil hazima, namun ternyata yang terjadi kekalahan. Wa kana al-itabu minallahi fi qoulihi ta'ala, dan celaan mereka dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Allah berfirman yang artinya, dan pada hari Hunain, yaitu pada perang Hunain, ketika jumlah banyak kalian itu membuat kalian takjub,
maka ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak mampu memenangkan kalian sedikit pun juga. Ya, karena dosa. Dosa apa? Sombong. Saat perang Uhud, karena dosa tidak taat kepada Rasulullah SAW. Saat perang Hunain, karena sombong, sesumbar, merasa tidak akan mungkin kalah karena jumlah pasukan. Nah, ini yang menjadikan mereka mendapatkan ujian. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala macam musibah yang menimpa kaum muslimin, maka bisa kita simpulkan itu ada sangkut pautnya dengan dosa kita sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu rata. Meskipun yang berdosa sebagian, tapi ketika Allah timpakan musibah kepada mereka, yang kena ya yang berdosa dan yang tidak berdosa. Orang saleh dan ahli maksiat juga terkena imbasnya. Bedanya bagi orang-orang yang berdosa itu merupakan azab, dan bagi orang-orang saleh itu insya Allah awal dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Allah mencukupkan ujiannya di dunia dengan diwafatkan dengan sebab musibah, agar hamba Allah tersebut segera menikmati, yaitu nikmat di akhirat. Ya. Tapi secara umum musibah itu Allah jadikan sebagai ujian bagi orang-orang yang berdosa, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan poin yang terakhir, yang ke-9, kataba Umar bin Al-Khattab liqaidihi Sa'ad fil Iraq. Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada pemimpin yang beliau angkat di Irak, yaitu Sa'ad. Apa kata Umar di dalam suratnya? Wala taqulu inna aduwana syarrun minna. Jangan kalian mengatakan musuh kami lebih buruk daripada kami. Atau bisa dipahami juga musuh kita itu lebih remeh daripada kami. Musuh itu lebih kecil dibandingkan dengan kami. Falan yusallitu alaina, sehingga mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan kita. Jangan kalian katakan seperti itu. Farubbama sullita ala qaumin man hum syarrun minhum, karena bisa jadi ya sebagian kaum itu dikuasai oleh kaum yang lebih buruk dari mereka. Ya, jadi Umar berpesan, kalian jangan mengatakan karena musuh kita itu lebih buruk maka nggak akan mungkin mereka mengalahkan kita. Musuh lebih buruk itu ada benarnya, karena mereka beribadah kepada selain Allah, mereka berbuat syirik, mereka ahli maksiat. Sedangkan kita orang-orang saleh. Gak mungkin dong Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang ahli maksiat. Jadi ada sisi sumbernya di sini. Karena kita orang soleh, gak akan mungkin dikalahkan oleh ahli maksiat. Maka Umar berpesan, jangan kalian ucapkan seperti itu. Karena bisa jadi suatu kaum itu dikuasai oleh kaum yang lebih buruk dari mereka. Kama sullita ala bani Israil kuffarul majus lima amilu bil ma'asi, sebagaimana orang-orang Bani Israel itu dikuasai, dikalahkan oleh orang-orang kafir Majusi tatkala mereka melakukan kemaksiatan. Jadi secara kualitas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bani Israel lebih baik daripada Majusi. Majusi penyembah berhala. Bani Israel masih punya kitab, masih punya nabi. Tapi mereka sombong. Gak akan mungkin kita kalah dari Majusi, karena Majusi lebih buruk daripada kita. Nyatanya Bani Israel dikuasai oleh Majusi.
Bani Israel pernah dikalahkan oleh orang-orang Majusi. Lalu yang benar bagaimana? Wasalullahal auna ala anfusikum kama tas'alunahu al-auna ala aduwikum. Maka mintalah kalian kepada Allah pertolongan atas diri kalian sendiri, sebagaimana kalian minta pertolongan kepada Allah atas musuh kalian. Minta pertolongan kepada Allah atas diri kita, maksudnya agar kita dijauhkan dari maksiat. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa taat kepadamu, jauhkan saya dari bermaksiat kepadamu. Nah, itu yang diminta, sebagaimana kita minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Ya. Nah, jadi pesan pentingnya di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab memberikan nasihat yang luar biasa. Jangan pernah merasa tidak akan mungkin dikalahkan oleh musuh karena kondisi musuh yang lebih buruk daripada kita. Kita berharap memang benar-benar menjadi orang yang saleh, sedangkan musuh jelas-jelas mereka berbuat kesyirikan. Tapi ingat, kesombongan kita sekecil apapun akan bisa menjadi musibah atau petaka bagi kita. Ya, bayangkan dari 1000 atau 700 pasukan yang tadi kita bahas saat perang Uhud, yang durhaka cuman berapa? Ya, cuman 40 sekian. Tetapi yang terkena imbasnya seluruh pasukan, sampai pun Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa itu hanya berdampak musibah kepada diri mereka sendiri, ya terserah. Ya, kalian yang dosa, kalian yang dapat balasannya. Tapi masalahnya apa? Orang-orang saleh juga terkena imbasnya. Ya. Nah, oleh karena itu bahayanya maksiat itu menjadi sebab turunnya musibah yang merata kepada masyarakat. Ya. Nah, dari sinilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan semata-mata untuk kebaikan orang yang kita dakwahi, tapi untuk menyelamatkan masyarakat pula. Karena kalau kemaksiatan terus dibiarkan tanpa ada pengingkaran, maka tatkala Allah menimpakan musibah, semua kena, baik yang saleh maupun yang tidak saleh. Nah, jadi bagian yang ke-32 ini poin yang cukup penting yang harus kita betul-betul sadari. Segala macam musibah yang menimpa kita itu karena dosa kita, dan bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana cara menghilangkannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagian ke-34 ini bagian yang sangat seru ini ya. Kalau kita bahas sekarang ya ini sudah berada pada ya, nanti tidak maksimal. Jadi mungkin kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Ya. Kalau kita di depan orang bertakwa, tapi kalau lagi sendiri barangkali melakukan dosa. Jadi dosa di saat sendiri, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Kalau kita di hadapan orang terlihat baik, tapi di saat sendiri kita melakukan dosa dan maksiat, apakah ini termasuk perbuatan syirik? Wallahu alam, yang saya pahami tidak. Ya, meskipun mungkin ada kesan kok kita takutnya saat bersama-sama
Tapi saat kita sendirian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang ketakutan kita itu semata-mata sama sekali nggak takut kepada Allah di saat sendirian, lalu kita di saat keramaian kita pura-pura, bisa terjatuh kesyirikan, bisa terjatuh pada kesyirikan. Kalau sampai pada posisi benar-benar nggak punya rasa takut kepada Allah di saat sendirian, ya. Tapi tatkala kita masih ada rasa takut, cuman karena hawa nafsu yang mendominasi sehingga ini menutup akal sehat kita, maka ini tidak sampai pada kesyirikan. Ya, jadi tidak sampai pada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.